Leute zusammen, wie geht's euch? Wir haben lange mit uns mehr gesehen. Halo, apa kabar semuanya? Udah lama gue nggak bikin vlog. Dan kali ini, sesuai dengan janji gue dengan video-video sebelumnya, gue akan membuat video tentang belajar bahasa Jerman. Gue akan sharing ya ke kalian tentang ilmu, semoga ini bermanfaat. Tapi kalian kesini mampir yang jago bahasa Jerman, kalau misalnya ada kritik dan saran kalian bisa juga komen ya kan di bawah. Kita masuk ke Lektion 1, lesson lesson 1 kalau bahasa Inggris kayak gitu, kalau bahasa Jerman Lektion 1. Nah, kita di sini di tingkatan Jerman tuh levelnya itu ada A1, A2, B1, B2 dan C1. Kalau buat profesor tuh C2. Jadi ya kalau kalian pengen ngambil gelar profesor di Jerman, kalian harus pakai C2. Rata-rata guru di Indonesia itu levelnya sampai C1. Kalau C2 itu bisa aja dia tergolong pinter dan niat banget belajarnya, dan bisa juga karena yang bisa Jerman tuh fun gitu kan belajarnya, jadi nggak usah diambil pusing. Ya, walaupun Jerman ini agak ribet belajarnya dibanding English, simple, tapi kalau kalian niat, kalian bisa. Iya, rata-rata guru itu sampai C1, terus kalau mahasiswa biasanya sampai B2 biasanya, tapi banyak kok yang sampai C1 atau enggak C2, apalagi kalau kalian ngambil jurusan kedokteran itu harus banget C1 apa enggak C2, karena itu bahasanya bahasa ilmiah yang udah nggak karu-karuan gitu, kalau diartiin di Indonesia udah nggak ada gitu. Oke, kita masuk ke begrüßungen. Nah, umlaut itu biasa kita baca hurufnya ngomong mulutnya U, tapi dibacanya I, U, U, gitu ya, U. Oke, Begrüßungen. Nah, itu S bentuknya kayak beta gitu ya. Kalau dalam matematika kita sebutnya dengan beta. Itu kalau di bahasa Jerman namanya S atau enggak double S. Tapi kalau inget ya, di bahasa Jerman S itu dibaca dengan Z. Hati-hati. Ntar kita masuk ke video berikutnya tentang alfabet. Tapi ini masih lama, kita masuk ke Begrüßungen dulu. Begrüßungen adalah salam, oke? Salam dalam bahasa Jerman. Itu ada apa aja sih? Kayak halo. Terus kalau kita halo. Terus kalau kita bales, hi. Oke? Halo, hi. Hi, halo. Halo, halo, hi. Hi, hi, halo. Oke? Mantap. Yang kedua itu adalah Guten Tag. Guten Tag. Biasanya orang pakai Guten Tag ini kayak untuk ngobrolan biasa. Kenapa harus Guten Tag? Kenapa nggak Guten Morgen? Biasanya orang Guten Morgen itu siap-siap bekerja dan waktunya cuma sedikit. Sedangkan Guten Tag ini waktunya banyak dan kalian bisa berinteraksi sama orang. Misalnya kalian pengen belanja makanan kayak waktu istirahat, kayak Guten Tag, kayak sosok aja gitu loh. Guten Tag, tapi itu Guten Tag itu digunakan untuk formal. Kalau halo dan hai itu untuk informal, tapi bisa juga untuk formal. Formal itu untuk orang-orang yang penting seperti penjabat atau enggak orang-orang yang enggak dikenal sama kita, jadi kita harus agak sopan. Nah, dalam bahasa Jerman ini banyak dibedakan untuk hal informal dan hal formal. Jadinya di Jerman juga menganut sistem apa ya namanya, sopan santun seperti di kita ini. Jadi kita tahu gunanya untuk apa. Oke. Nah, tapi Guten Tag ini kan artinya selamat siang. Dan ini dipakainya untuk siang hari. Jadi ini nggak berlaku kalau kalian mau sapa orang di pagi hari, itu Guten Tag ini nggak berlaku. Berlakunya Guten Morgen. Ya, Guten Morgen misalnya kalian sama istri, terus bangun tidur, Guten Morgen mein Schatz, sih Guten Morgen sayangku, gitu. Nah, ingat ya Guten Morgen sama kayak kita selamat pagi ya. Oke. Nah, yang ketiga
yaitu Guten Abend sama Guten Nacht. Nah, Guten Abend sama Guten Nacht ini beda, sama kayak good evening sama good night di bahasa Inggris. Good evening dipakai untuk malam hari, selamat malam, tapi buat tapi kamu tuh selamat malam tuh, tapi kamu tuh nggak kepengen tidur. Kalau good night ini untuk orang yang, untuk kita mengucapkan kepada seorang tapi kitanya juga pengen tidur gitu, udah ngantuk banget gitu ya. Sama kayak di Jerman ada Guten Abend sama Guten Nacht ya. Guten Abend itu selamat malam. Selamat malam, misalnya kalian sakit, terus kalian ngomong sama bosnya malam-malam, Guten Abend, bos, gue tuh kayaknya besok nggak bisa kerja di sana, badan gue meriang gitu ya. Pokoknya untuk selamat malam, tapi kalian nggak tidur gitu. Terus juga makan malam gitu ya, Abendessen, namanya Abendessen itu belaku juga buat makan malam gitu. Oke. Nah, ya, Guten Nacht ini untuk kalian yang pengen tidur, kayak kalian bisa telepon-teleponan nih yang pacar ya. Ya, Guten Nacht mindset, gue udah ngantuk banget nih ya kan, gue pengen tidur, selamat malam gitu. Yang Guten Nacht itu, jadi Guten Nacht dan Guten Abend itu dipakai ya. Nah, Grüß Gott sama halo tuh sama aja, terserah. Grüß Gott ini biasanya dipakai sama orang Austria. Kenapa orang Austria bahasa Jerman? Ya karena dia deket banget dengan negara Jerman, negara tetangga lah, Austria ya. Sama kayak kita lah, Malaysia sama Indonesia, ada yang ngomongnya pakai bahasa Melayu, ada yang pakai bahasa Inggris, ya sama kita juga gitu. Jadinya ya nggak usah dipermasalahkan ya. Biasanya Grüß Gott itu biasanya bagian Jerman tapi dekat-dekat Austria, tapi biasanya Austria itu ngomong halonya pakai Grüß Gott. Biasanya Jerman pakai bahasa Grüß Gott ini di di daerah bagian Jermannya, di daerah Bayern ya, pakai Grüß Gott. Kayak kita lah, kayak selamat pagi di bahasa Batak, misalnya di bahasa Jawa beda banget kan bahasanya. Nah, sama di Jerman juga punya bahasanya daerah tersendiri, tapi nggak sebeda sama kita gitu loh. Nah, selain di Bayern pakai bahasa Grüß Gott, Bavaria juga termasuk digunakan ucapan halo itu pakai Grüß Gott. Itu ada Grüß Sie, Grüß Sie und Grüß dich, Grüß Sie, Grüß dich. Nah, ingat ya, Sie hurufnya S yang besar, Grüß Sie, Z-nya itu yang pakainya besar, itu berarti Anda. Kalau Grüß dich itu kamu atau enggak lu. Sie itu artinya Anda, kayak halo gitu, tapi artinya halo, Z-nya itu harusnya halo Anda, tapi kalau diartiin di Indonesia, bahasa Indonesia agak nggak nyambung, tapi kita artiin halo aja. Nah, Z ini untuk orang yang lebih tua lagi, guys. Untuk orang yang lebih tua lagi. Terus yang kedua untuk orang yang penting, kayak bos kamu, untuk orang yang nggak dikenal. Pokoknya Grüß Sie ini, Grüß Sie hurufnya besar Z, itu untuk 3 orang itu lebih tua, untuk bos kamu, atasan kamu, sama untuk orang yang nggak dikenal gitu. Grüß Sie gitu, halo. Kalau Grüß dich biasanya untuk sahabat yang benar-benar nempel banget sama kamu, yang udah gila-gilaan. Terus yang kedua untuk teman kamu yang udah nyeklik banget. Tapi ingat ya guys, di Jerman itu walaupun kamu udah punya teman selama 6 bulan, belum tentu dia itu nganggap kamu itu teman ya. Ingat, oke? Tapi kamu harus sopan ya. Pokoknya cari amannya pakai Z aja ya, menurut gue gitu, cari aman. Nah, selanjutnya itu Servus. Servus itu
Ingat ya, gue tuh bisa ngomong R, tapi kalau di Jerman tuh R itu gak berlaku bagi orang Indonesia. R itu gak terlalu nyata. Harusnya R-nya tuh pakai lak-lakan, tapi gue nggak bisa pakai Servus. Servus ini artinya halo, bisa juga bye, tergantung dari konteks kalimat. Oke. Nah, biasanya Servus ini digunakan untuk kalian yang tinggalnya di Jerman bagian selatan atau enggak Switzerland. Swiss, ya. Negara Swiss juga ngomongnya pakai bahasa Jerman, ya. Tapi enggak semuanya, maksudnya ada mix Jerman, Prancis, dan bahasa Swiss sendiri gitu. Makanya kalian tuh jangan salah. Bahasa Swiss itu juga bahasa Jerman juga, tapi cuma beberapa, cuma ya maksudnya ya gitulah. Selanjutnya itu choose bye, selamat tinggal, choose. Nah, digunakan choose ini untuk informal, guys. Lagi-lagi informal dan formal. Choose itu untuk informal. Informal itu buat temen, sahabat, dan lain-lain gitu. Choose, oke ya, bye gitu, choose gitu. Oke, choose gitu ya. Tapi kalau yang buat formal kayak pejabat, kayak orang yang lebih penting, orang yang lebih tua buat kamu, itu kamu panggilnya auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Selamat tinggal, selamat jumpa. Auf Wiedersehen. Nah, kalau misalnya di telepon itu kayak gimana ngomongnya? Auf Wiedersehen apa tschüss? Ya kan kalau di telepon ada lagi bahasanya. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Gitu kan. Selamat tinggal tapi by telepon. Jadinya kalian nggak boleh kayak ketemu teman Auf Wiederhören. Kesannya kayak bye, rip Jerman, bukan rip Inggris, rip Jerman. Rip Jerman banget ya. Ya, auf Wiederhören. Oke. Nah, selain itu apa? Masih banyak ucapan selamat tinggal di dalam bahasa Jerman, itu bis bald. Bis bald. Bis bald kita. Bis bald, tapi syaratnya bis bald itu sama kayak cus. Hanya untuk teman aja ya. Hanya untuk teman, berarti apa? Informal. Bis bald atau enggak cheese gitu. Bis peca, sampai jumpa lagi. Bis peca. Oke, cukup sekian dari vlog ini dari Shirley. Semoga kalian terhibur ya dengan apa yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Bye.